Apa amalan-amalan yang dilakukan yang sudah diajarkan oleh orang-orang soleh? Yaitu pertama menghidupkan malam harinya, menghidupkan malam hari, malam Asyuranya ya dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan apa? Anugerah, banyak memberikan kebaikan. Itu dianjurkan untuk apa? Dihidupkan malam harinya dengan baca Al-Qur'an, dengan banyak berzikir. Ya, juga ada amalan yang disebutkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, yaitu apa? Yaitu dengan dia wudu menghadap kiblat, ya boleh salat witir dia atau salat ba'diyatul isya. Setelah itu apa? Duduk dalam satu tempat membaca apa? Ayat kursi. Ini sebagaimana dibaca di awal daripada tanggal 1 Muharram, awal tahun baru, dibaca juga di tanggal 10-nya. Atau yang belum baca di sana, baca di hari Asyuranya, malam Asyuranya ini. Baca ayat kursi sebanyak 360 kali dengan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayat kursi itu ngono ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim ya baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai habis. Dibaca 360 kali. Ya dibaca 360 kali itu ya duduk dalam satu tempat. Setelah itu ada amalannya, setelahnya di Kanzun Najah itu apa? Membaca ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dibaca sebanyak 48 kali. Setelah itu membaca doanya. Doanya dibaca berapa? 12 kali. Ini sebentar kok, ya paling berapa jamnya. Yaitu apa doanya? Allahumma inna hadhihi lailatun jadidah wa syahrun jadid wa sanatun jadidah fa'atini Allahumma khairaha wa khaira ma fiha wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarra nafsi wal hawa wasyaitanir rajim. Ini dibaca berapa? 12 kali. Kemudian setelah itu doa apapun yang dia kehendaki. Kemudian doakan apa? Kaum muslimin muslimat, khususnya apa? Ya saudara-saudara kita yang lagi ditindas baik di Palestina ataupun di tempat lain. Maka apa? Barang siapa yang mengamalkan ini di kitab Kanzun Najah wa Surur, maka di tahun itu akan dijaga daripada segala kejelekan. Ya, beberapa amalan selain anggap sudah tidak ada manfaat, tapi itu sudah kita gunakan untuk apa? Untuk menghidupkan malam hari, malam Asyuranya dengan ibadah. Itu baca ayat kursi, Al-Qur'an. Itu Qul bi fadlillahi juga sama. Kemudian apa? Doa kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Enggak ada yang bertentangan. Ya dibaca aja. Ya kalau daripada nganggur, ya daripada kita duduk di warung kita berjam-jam kadang-kadang ya. Ngopi kadang kita berjam-jam. Ngene tok sik kadang sak jam wis ngulet mari ngono sik sambatan. Ndak iso dikorting ya. Kadang jauh kortingan sih an. Ya ndak ditukut tok dikorting, kadang dikir minta dikorting dia. Ya karena itu ini amalan yang dilakukan di malam Asyura. Kemudian tadi puasa Asyuranya. Setelah itu ya dia kalau niat puasa Asyuranya gimana? Nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnati Asyura lillahi taala. Nah, kemudian kalau dia perempuan seandainya punya godok yang belum dilaksanakan atau laki punya godok, diniatkan sama godoknya boleh. Godok puasa Ramadan ya sekalian niat sunnahnya. Atau pas berbarengan dengan hari Kamis seandainya, tapi hari apa? Senin ya. Tasu'anya pas hari Senin, gabung tasu'a dengan apa? Puasa hari Senin boleh. Dapat dua-duanya pahalanya. Nah, kemudian diantaranya juga apa? Di hari Asyuranya ya boleh, biasanya kalau di tempat kita ini dibaca kadang malam Asyuranya juga. Tapi kalau di kitabnya itu yom, ada lailah. Kalau yom itu mulai subuh biasanya sampai maghrib. Kalau lailah itu mulai maghrib sampai subuh. Nah, yang di kitab itu biasanya al-yom ya. Tapi ada yang mengamalkan di malam harinya nggak apa-apa. Itu apa? Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebanyak berapa? 70 kali. Setelah itu ada doanya. Doanya dibaca 7 kali atau 10 kali. Doanya apa? Ya ma'ruf sudah. Ya ada di kitab Syaraful Anam itu, Syaraful Majmu' Syarif ya, Majmu' Syarif. Itu ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha dan seterusnya. Itu dibaca 7 kali.
Ini manfaatnya diantaranya apa? Memanjangkan umur. Ya, barang siapa yang membacanya di kitab itu dikatakan apa? Dia tidak akan meninggal di tahun itu. Itu doa, harapan. Ya kalau ajal Allah sudah tentukan. Ya karena itu apa? Diamalkan. Ketika kita masih bisa mengamalkan, kenapa tidak? Ya kita amalkan aja. Kemudian di hari Asyura itu banyak amalan-amalan sebetulnya. Ada amalan-amalan di situ antara hadisnya ada yang dhaif, ada juga hadisnya yang hadis sahih. Ada 10 amalan. Tapi yang hadisnya sahih ada 2. Hadisnya yang sahih ada 2. Yaitu yang pertama puasa tadi itu. Puasa hari Asyura itu hadisnya sahih. Kemudian yang kedua tausi'a 'alal iyal, yaitu melapangkan rizkinya terhadap keluarga. Yang kepala keluarga ini tambahono blonjoni. Yang biasanya cuma 50.000, 50 juta gitu ya. Ya, soalnya ditambah ya, yang normal lah ya, yang wajar ya. Pokok nyenengno keluarga, membuat bahagia bukan dari yang haram. Bukan dari yang haram dan juga bukan dengan perbuatan yang haram. Oh, nyenengno keluarga dijak orkesan. Iya, dijak ke tempat-tempat yang tidak diridhoi, bukan gitu. Menyenangkan keluarganya, makanannya diistimewakan. Ya dibuat makanannya nikmat, tambahi buah-buahan. Nyenengno keluarga. Apa sih yang membuat biasanya mereka senang? Makanannya ditambahi. Maka fadilahnya? Ini hadisnya sahih. Man wassa'a ala iyali yaum Asyura wassa'allahu alaihi jami'a sanatih. Barang siapa yang melapangkan rezekinya terhadap keluarganya di hari Asyura, membuat bahagia di hari Asyura, maka Allah akan memudahkan melapangkan rezekinya dalam 1 tahun penuh. Kata Sufyan bin Uyainah mengatakan, laqad jarrabtu arba'ina au khamsina sanah. Ada khamsin au sittina sanah. Aku sudah melakukan ini dan mempraktekkannya selama 50 tahun atau 60 tahun. Ada syak dalam yang meriwayatkannya. 50 tahun atau 60 tahun. Waqat dan aku telah dapatkan semuanya itu benar. Artinya apa? Selama 50 tahun tidak pernah hidupnya susah. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa sih tidak duwe bojo? Ya kepala keluarga, istrinya yang mampu saat itu, ya yang membiayai keluarga itu, ya dia tambahi rezekinya. Dia tambahi rezekinya terhadap keluarga, membuat bahagia keluarganya. Itu seandainya anaknya, seandainya yang beri nafkah, ya anaknya, seandainya orang tuanya ikut dengan anaknya, ya anaknya membahagiakan ibunya, keluarga yang ada di situ. Maka Allah akan memudahkan rizkinya. Nah, itu ya, ini mudah sebetulnya amalannya, ya mudah amalannya. Kemudian ada amalan-amalan yang lainnya, yang di situ antara hadis dhaif, ya hadisnya dhaif, tapi hadis dhaif ya sebagian yu'mal fi fadhail amal, diamalkan untuk fadilah amal. Dan ini sudah diamalkan oleh orang-orang saleh juga. Di antaranya menjenguk orang sakit di hari Asyura. Dolek ono wong loro. Yo nyari tetangganya, keluarganya cari. Ada jenguk. Ya menjenguk orang yang sakit, mendoakannya. Kalau tidak ada, yang rumah sakit. Ada wong loro di gunung ya. Yang rumah sakit ya masuk di situ ada satu orang yang sakit, ya mudah-mudahan kamu sembuh. Itu akan menjenguk orang sakit. Ya, kemudian selain itu dia juga ziarah kepada orang soleh, ziarah kepada orang alim. Siapa di antara orang yang dilihat di situ orang alim, orang soleh diziarahi. Itu di antara amalannya. Kemudian juga membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, cuman 1000 kali ya. 1000 kali bukan Al-Ikhlas, tapi suratnya dibaca semuanya. Ya qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai selesai. Dibaca sebanyak 1000 kali. 1000 kali. Baik. Kemudian diantaranya juga memakai celak ya, tapi memakai celak jangan diniatkan karena Asyuranya, pakai aja celak gitu. Ya karena kalau dijadikan bercelak dikhususkan untuk hari tertentu itu memang ada larangan. Ya pakai celak aja ya. Untuk tapi jangan diniatkan khusus untuk Asyura. Kemudian diantaranya mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim. Karena mengusap kepala anak yatim ini fadilahnya besar. Mengusap karena rahmat.
duduk ngeplak, ya. Mengusap karena rahmat, karena Nabi SAW man masaha ra'sa yatimin, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, lam yamsahhu illa lillah, dia tidak mengusapnya kecuali karena Allah, karena rahmat terhadap anak yatim. Kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yadu hasanat, maka tidak akan berlalu, tidak akan melewati daripada setiap tangan yang mengusap di atas rambut itu satu rambut yang terlewati, kecuali Allah akan memberikan banyak daripada kebaikan. Satu rambut, berapa rambut yang kita usap itu, yang kita lewati dengan tangan kita, ya kan. Itu membahagiakan anak yatim itu bukan hari Asyura tok ya. Wah, hari Asyura, waduh, santunan di mana-mana, mari ngono ngenes tahun. Ya bukan, bahagiakan anak yatim itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Ya, karena itu sampai dikatakan dalam riwayat ana kahateni, ya, ana wakafil yatimi kahateni yaumul qiyamah. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini di hari kiamat, kata Nabi. Artinya dekat kedudukannya. Nabi itu juga yatim. Dikatakan rumah yang terbaik itu rumah seperti apa? Bukan rumah yang paling megah, bukan. Kata Nabi, khairu baitin fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baiknya rumah itu yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan baik. Wa syarru baitin baitun fihi yatim yusa'u ilaih. Sejelek-jeleknya rumah kalau ada anak yatim tapi tidak berlakukan dengan baik. Jangan dianggap anak yatim nyubo. Kadang-kadang orang beranggapan arek yatim nyubo. Bukan nyubo, karena mereka itu butuh kasih sayang. Orang tuanya nggak ada. Mereka itu butuh perhatian, dolek perhatian. Karena itu ketika diperhatikan, ya dia akan jadi anak yang baik kok. Nabi yatim, apa Nabi juga nyubo? Enggak. Nah, karena itu ya membahagiakan anak yatim khususnya di hari Asyura ini ya dianjurkan. Nah, nanti di situ mengusap kepala itu ada caranya. Sebagian ulama mengatakan kalau mengusap anak yatim itu yang tidak ada orang tua lakinya, abahnya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Tapi kalau ibunya yang meninggal bukan dikatakan yatim. Dan anak itu belum balik. Ya, kalau anak yatim itu sudah balik, kita semuanya yatim semuanya nih, yang tua-tua ini ya. Lah dapat santunan juga nantinya. Anak yatim itu anak yang belum balik, yang meninggal orang tua lakinya, karena tidak ada yang biayai dia. Ini anak yatim. Nah, kalau mengusap kepala anak yatim dibedakan dengan anak yang masih ada orang tuanya. Kalau mengusap rahmat terhadap anak yatim, mengusapnya ke depan. Kalau orang tuanya masih ada, mengusapnya ke belakang. Rahmat terhadap anak kecil itu dianjurkan, walaupun masih ada orang tuanya, usap ke belakang. Kalau anak yatim ke depan. Ulama ngatur seperti itu ya. Kemudian dianjurkan juga untuk bersedekah. Sedekah semampunya dia. Sunnah dianjurkan untuk mandi. Artinya di hari bahagia ya di situ dia dia juga bersih. Ya, seperti hari raya kan sunahkan untuk mandi, motong kuku. Ya, kemudian ya di situ walhasil ada amalan-amalan yang banyak. Artinya kamu gunakan hari itu untuk melakukan banyak kebaikan, karena itu hari istimewa. Tapi di situ juga ada hari yang sedih, yaitu cucu Nabi SAW yaitu Sayyidina Husain, ya ketika dipenggal kepalanya, yaitu di hari Asyura. Itu juga hari kesedihan juga, tapi kesedihannya ya melakukan hal yang wajar. Artinya kesedihannya dia sedih atau membaca sejarahnya kembali. Ya, supaya tahu bahwa orang dolim itu tidak melihat tempat, tidak melihat waktu. Padahal antara Nabi zaman saat itu masih dekat cucunya Nabi langsung, ya, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib ya punya istri Sayyidah Fatimah putri dari Nabi SAW, cucu langsung. Tapi dipenggal kepalanya karena fitnah itu Fitnah itu memang tidak melihat tempat, tidak melihat waktu, karena itu pelajaran. Karena itu jangan sampai ada terjadi fitnah yang dibiarkan sehingga akhirnya terjadi sesuatu yang mungkin kita tidak pikirkan. Karena itu diambil hikmahnya, mendoakan
yang mendoakan di antara Sayyidina Husain, yang mengirimkan amal soleh untuk dia, itu lebih baik. Ya tetap dia bersedih, tetap dia merasa, tapi tidak sewajarnya. Karena kita dilarang oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk bersedih terlalu, ya dengan apa? Sedih yang terlalu, dilarang oleh Nabi SAW. Nah, itu yang apa? Yang diamalkan, yang dilakukan di malam Asyura dan di hari Asyura. Intinya kita gunakan benar-benar hari itu untuk apa? Untuk banyak berdoa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan itu semuanya akan bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.